Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah peradaban Islam yang beranggotakan Akilah Syahbana, Rifqatun Nada, Siti Aisyah Humayroh, dan Melati Putri Ramadhani dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini merupakan hasil dari proyek akhir semester yang kami kerjakan di bawah bimbingan Bapak Syarif Hidayatullah, SAG, MAG, MA. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai peradaban Islam di Indonesia. Pernahkah kalian berpikir, kapan sih Islam pertama kali masuk ke Indonesia? Tentunya, semua itu tidak terjadi secara instan dan memiliki tahapan yang cukup memakan waktu. Pada mulanya, sejak awal abad Masehi telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar pulau. Kawasan timur yang meliputi Kepulauan India Timur dan pesisir selatan Cina sudah memiliki hubungan dengan Arab melalui perdagangan. Pedagang Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden, menyisiri pantai menuju Maskat, Raisut, Siraf, Gwadar, Daibul, pantai Malbar, kemudian menyisiri pantai Karamandel seperti Saptagram ke Chittagong atau pelabuhan terbesar di Bangladesh, Akyab yang sekarang menjadi wilayah Myanmar, Selat Malaka, Aceh Timur, Lamno atau Pantai Barat Aceh, Barus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makassar, Ternate, dan Tidore. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu, di antaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Ada 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat. Pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang Muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina zaman Tang abad tersebut, masyarakat Muslim sudah ada Kanton dan Sumatera. Semua fakta tersebut tidaklah mengherankan, mengingat bahwa pada abad ke-7, Asia Tenggara memang merupakan lalu lintas perdagangan dan interaksi politik antara 3 kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang, Kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Umayyah. Yang kedua ada teori Gujarat atau teori India. Teori ini dikemukakan oleh Bojanapel. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermadzhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snok. Menurutnya, ulama-ulama Gujarat lah penyebar Islam pertama di Nusantara, kemudian disusul oleh orang-orang Arab. Pendapat Snok ini didukung oleh Moket yang menyimpulkan tempat asal Islam adalah Gujarat. Kesimpulan ini didasarkan pada pengamatannya akan batu nisan di Pasai dan Gresik di Jawa Timur yang sama bentuknya dengan batu nisan di Cambai, Gujarat. Sebaliknya, Fatimi menantang pendapat Mokwet. Menurutnya,
Tidak ada kesamaan batu nisan di Pasai dengan batu nisan di Gujarat, karena batu nisan tersebut justru mirip dengan batu nisan di Bengal. Ini menjadi alasannya untuk menyatakan bahwa tempat asal Islam ke Nusantara adalah Bengal. Teori ini kemudian dinilai lemah karena adanya perbedaan mazhab Muslim Nusantara atau Syafi'i dengan Muslim Bengal, yaitu Hanafi. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke wilayah Nusantara ini awalnya berasal dari Persia, bukan dari yang lain. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya kaum Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam Nusantara. Teori ini didukung oleh beberapa peneliti lain, diantaranya adalah P.A. Hussein Jajadiningrat. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu analisis Hussein Jajadiningrat pada pengaruh Sufisme Persia terhadap beberapa ajaran mistik Islam di Indonesia. Ajaran Manungling Kaula Gusti Syah Siti Jenar menurutnya merupakan pengaruh dari ajaran Wahdat al-Wujud al-Hallaj dari Persia. Penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem meja huruf Arab, terutama untuk tanda-tanda bunyi harokat seperti fathah, kasroh, dan dhammah dalam pengajaran Al-Quran. Peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai salah satu hari yang diperingati oleh kaum Syiah, yakni hari wafatnya Sayyid Husain bin Abi Thalib di Padang Karbala. Di Jawa dan juga di Aceh diperingati dengan pembuatan bubur Asyura. Di Sumatera Tengah diperingati dengan upacara tabut yang berasal dari bahasa Arab. Yang keempat, ada teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Islam datang dari Arab Barat ke Nusantara dan ke Cina bebarengan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Canton pada masa pemerintahan Taisung dan dinasti Tang, dan datang ke Nusantara di Sumatera pada kekuasaan Sriwijaya, serta datang ke Pulau Jawa pada tahun 674 Masehi berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Tashi ke kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Di Jawa, proses Islamisasi sebenarnya sudah berlangsung sejak abad ke-11 Masehi. Sejak saat itu sampai abad ke-13 dan abad-abad berikutnya, terutama setelah Majapahit mencapai kebesaran, proses Islamisasi di pelabuhan-pelabuhan terus berkembang. Di sanalah kerajaan Islam pertama Jawa, yaitu Demak, lalu diikuti kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat. Demak berhasil menggantikan Majapahit, dilanjutkan kerajaan Pajang, kemudian Mataram. Ulama-ulama yang berperan mengembangkan Islam di Jawa adalah Wali Songo. Beberapa saluran-saluran Islamisasi yang berkembang, yaitu yang pertama ada perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 membuat pedagang-pedagang Muslim turut ambil dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Para pedagang Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang penduduknya ketika itu masih kafir. Mereka berhasil mendirikan beberapa masjid dan mendatangkan mullah-mullah dari luar, sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Yang kedua ada perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar. Sebelum kawin,
mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung, daerah, dan kerajaan Muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati. Karena raja, adipati, atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Saluran islamisasi yang ketiga yaitu tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan pada pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu, yakni Islam, mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fansuri di Aceh. Selanjutnya ada pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Yang kelima, ada kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian lain juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra, berupa hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Yang terakhir ada saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan Islam memerangi kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan non-Islam untuk masuk Islam.